Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Yohana yang bertugas sebagai moderator kali ini. Kita akan memulai sesi diskusi kita. Materi kali ini akan belajar mengenai Pancasila dalam sejarah bangsa yang akan dibawakan oleh Aziza. Aziza, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pancasila dalam sejarah bangsa. Pendahuluan Indonesia sebagai tempat lahirnya konsepsi Pancasila merupakan wilayah kepulauan yang dikelilingi dua benua dan berada dalam wilayah strategis di Laut Pasifik dan Samudra Hindia. Istilah Indonesia pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang etnolog Inggris bernama James Carlton Logan dalam sebuah artikel yang berjudul Ethnology of the Indian Archipelago pada buku Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia tahun 1850 di Pulau Penang. Kemudian nama Indonesia mengalami perkembangan seiring perjuangan kesadaran nasional awal abad 20. Lalu istilah Indonesia dipopulerkan pelajar Indonesia di Belanda dalam sebuah organisasi pemuda bernama Perhimpunan Indonesia. Selanjutnya di dalam bab ini nanti akan dibahas ada 3 pembahasan utama, yaitu yang pertama nilai material Pancasila dalam budaya bangsa, lalu yang kedua perumusan dan pengesahan Pancasila, dan yang ketiga yaitu dinamika Pancasila. Yang pertama, kita akan membahas tentang nilai material Pancasila dalam budaya bangsa. Indonesia memiliki beragam nilai luhur yang menjadi inti historis, kultural, dan filosofis pada makna filsafati Pancasila. Nilai yang terkandung pada Pancasila berupa yang pertama nilai adat istiadat, lalu yang kedua nilai kebudayaan, lalu yang ketiga nilai religius. Selain itu, di dalam Pancasila juga teramalkan pandangan hidup bangsa dan nilai esensial kehidupan bersama, di mana nilai-nilai tersebut terintegrasi dalam Pancasila berupa nilai yang pertama ketuhanan, 2 kemanusiaan, 3 persatuan, 4 kerakyatan, dan 5 keadilan. Nilai luhur masa awal Indonesia. Peradaban awal manusia Indonesia dikenal pertama kali yaitu sejak temuan artefak dan fosil manusia mulai dari Pithecanthropus erectus hingga Homo sapiens. Nilai-nilai yang muncul pada awal-awal ini yaitu yang pertama ada nilai ketuhanan yang dapat dilihat dari temuan alat upacara dan ritual upacara yang masih ada hingga sekarang, seperti upacara penguburan jenazah. Lalu ada nilai kemanusiaan yang terlihat pada perilaku penghormatan terhadap anggota masyarakatnya yang meninggal dengan dilakukannya ritual upacara penguburan sampai pemujaan arwah. Lalu nilai persatuan nampak dalam pola pemenuhan kebutuhan hidup dengan pembagian kerja antara laki-laki dan juga perempuan. Lalu ada nilai kerakyatan yang terlihat pada sistem barter yang didasarkan pada kesepakatan dan musyawarah untuk memenuhi kebutuhan hidup utama. Dan yang selanjutnya ada nilai keadilan yang nampak pada mengakumulasi persediaan makanan dalam sebuah lumbung padi, di mana konsep lumbung padi ini yang digunakan atau terkenal sampai sekarang, yang menjadi awal penanaman nilai dalam menanamkan sikap berbagi demi kepentingan bersama untuk kesejahteraan kemakmuran bersama. Oke, selanjutnya masa kejayaan tradisional bervisi nasional. Ada yang pertama yaitu Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama nilai ketuhanan, di mana Kerajaan Sriwijaya tampak menjadi pusat perkembangan agama Buddha terpenting di Asia Tenggara dan Asia Timur. Lalu nilai kemanusiaan, ajaran Buddha Mahayana yang tidak mengenal sistem kasta dan mengajarkan cita-cita kemanusiaan untuk mencapai kemakmuran bersama.
Selanjutnya, nilai persatuan yang tampak pada Kerajaan Sriwijaya itu telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsep wawasan Nusantara. Lalu nilai kerakyatan terdapat pada Dewan Nagari yang dalam menyelesaikan semua masalah secara musyawarah. Lalu selanjutnya nilai keadilan, di mana pada saat itu Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan sehingga kehidupan rakyatnya menjadi makmur. Selanjutnya ada Kerajaan Majapahit. Nilai ketuhanannya terlihat pada selain ada agama Hindu, Buddha, Islam, dan keyakinan masyarakat kuno, animisme, dinamisme yang hidup berdampingan. Lalu nilai kemanusiaan terwujud pada hubungan baik antara Raja Hayam Wuruk dengan Kerajaan Tiongkok, Ayodhya, Champa, Kamboja, dan negara-negara tetangga. Lalu nilai persatuan yang terwujud dengan bersatunya Nusantara, khususnya dengan Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada. Lalu ada nilai kerakyatan, yaitu terdapat Dewan Penasehat atau Betara Sabto Prabu dalam tata pemerintahan Majapahit yang menunjukkan nilai-nilai musyawarah mufakat. Dan yang terakhir yaitu nilai keadilan yang terlihat dalam pengembangan ekonomi masyarakat pada Kerajaan Majapahit berbasis pada pertanian dan perdagangan dengan menjalin hubungan dagang di berbagai kalangan. Lalu yang ketiga, selanjutnya ada masa kolonisasi dan imperialisme Barat. Pada masa ini cenderung nilai-nilai Pancasila yang terimplementasikan yaitu cenderung masih belum bisa terimplementasikan secara baik karena terjadi penjajahan pada masa ini. Jadi yang cenderung adalah nilai kemanusiaan sampai dengan nilai keadilan yang diperjuangkan oleh rakyat Indonesia. Di mana nilai ketuhanan yaitu berkembangnya agama baru selain Hindu, Buddha, Islam, yaitu adanya agama baru Kristen, yaitu Kristen Katolik dan Protestan yang dibawa oleh para penjajah. Lalu sedangkan nilai kemanusiaan yaitu adanya perlawanan bersifat kedaerahan yang menolak segala bentuk eksploitasi oleh penjajah. Lalu yang ketiga, nilai persatuan, penguasa lokal yang berjuang menentang segala bentuk penjajahan. Nilai kerakyatan juga sama, yaitu masih dalam perjuangan untuk menentang segala bentuk penjajahan hingga ke nilai sila kelima, yaitu nilai keadilan. Selanjutnya, masa kebangkitan kesadaran nasional. Kesadaran akan pentingnya rasa persatuan bangsa Indonesia mulai disadari tokoh pergerakan sehingga tumbuh kesadaran membangun wadah organisasi berskala nasional. Bangkitnya kesadaran nasional Indonesia dimulai dari berdirinya Organisasi Budi Utomo tahun 1908 yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, di mana tanggal berdirinya organisasi ini sampai sekarang yang kita tahu yaitu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional setiap tanggal 20 Mei. Lalu peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 menjadi tonggak awal kesadaran nasional Indonesia untuk menyamakan visi pengertian tanah air sebagai wadah utama perjuangan baru. Sehingga nilai-nilai Pancasila yang dominan pada masa itu adalah nilai kesatuan dan nilai kerakyatan. Nilai kesatuan terlihat dari awal pembentukan organisasi pemuda-pemuda Indonesia pada saat itu yang ingin menyatukan seluruh pemuda untuk berjuang memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Lalu nilai kerakyatan terlihat dari setiap kesepakatan yang selalu berdasarkan asas demokrasi atau permusyawaratan untuk tujuan bersama. Selanjutnya, perumusan dan pengesahan Pancasila. Pada proses ini yang pertama dilakukan pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI sendiri atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zunbi Chosakai dibentuk pada tanggal 29 April 1945.
sebagai bukti tagihan atas janji Perdana Menteri Jepang, Koiso, untuk memerdekakan Indonesia tanpa syarat. Namun, BPUPKI baru diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945 di Gedung Chuo Changin atau sekarang Gedung Pancasila yang berada di Jakarta. BPUPKI sendiri diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Diodiningrat dan dengan dua wakilnya, yang pertama dari Jepang bernama Ichi Bangase Yoshio dan dari wakilnya yang orang Indonesia bernama Raden Panji Suroso. Anggota BPUPKI sendiri berjumlah 67 orang yang terdiri dari 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang untuk mengawasi kegiatan organisasi. Tujuan utama dari organisasi ini sendiri yaitu untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. Lalu yang kedua, proses perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila dan UUD 1945 dilaksanakan dengan dua masa persidangan BPUPKI, yaitu masa persidangan pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana pada sidang ini membahas tentang rumusan dasar negara. Terdapat 3 tokoh yang memiliki usulan pribadi tentang rumusan dasar negara. Yang pertama ada Profesor Muhammad Yamin yang tanggal 29 Mei 1945 merumuskan tentang yang pertama peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, dan kelima kesejahteraan rakyat. Lalu tokoh selanjutnya ada Profesor Dr. Supomo yang merumuskan tentang yang pertama persatuan, lalu kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat yang dirumuskan pada tanggal 31 Mei. Lalu tokoh selanjutnya yang terakhir yaitu ada Insinyur Soekarno yang pada tanggal 1 Juni tahun 1945 merumuskan tentang kebangsaan atau nasionalisme. Lalu yang kedua kemanusiaan atau internasionalisme, ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. 5 usulan Soekarno ini diberi nama Pancasila oleh beliau yang diusulkan oleh Soekarno. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Di mana nama Pancasila ini menjadikan setiap tanggal 1 Juni ini diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Selain menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, sidang pertama BPUPKI ini juga menetapkan Panitia 9 yang diketuai oleh Bapak Insinyur Soekarno yang memiliki tugas utama mengidentifikasi rumusan dasar negara yang tadi disampaikan dalam sidang. Lalu Panitia 9 ini mengadakan pertemuan untuk menyelaraskan konsepsi Pancasila tersebut pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Selain membahas tentang Pancasila, mereka juga membuat konsep rancangan untuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Setelah melalui proses persidangan, akhirnya rumusan dasar negara yang dipilih adalah rumusan Pancasila, usulan dari Soekarno yang nantinya akan dicantumkan pada mukadimah atau pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Rumusan-rumusan tersebut diresmikan dengan ditandatangani oleh Panitia 9 dalam dokumen yang kita kenal sebagai nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Baiklah, ini ada yang pertama, ada gambar yang 1.1, ada gambar naskah asli Piagam Jakarta yang telah disempurnakan ejaannya. Lalu yang selanjutnya ada gambar 1.2, gambar dari anggota Panitia 9 yang diketuai oleh Bapak Insinyur Soekarno. Dan di dalamnya terdapat tokoh-tokoh nasional yang berperan penting pada masa awal pembentukan negara Republik Indonesia. Yang kedua, selanjutnya itu masa persidangan kedua.
tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Sidang BPU PKI yang kedua ini membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar, rancangan bentuk negara, wilayah negara, dan kewarganegaraan, serta susunan pemerintahan, unitarisme, dan federalisme. Lalu hasil sidang BPU PKI yang kedua ini berupa laporan dari pembahasan yang telah dilakukan oleh panitia-panitia kecil. Ada 3 masalah pokok dalam proses perancangan Undang-Undang Dasar yang disampaikan oleh Soekarno, yaitu yang pertama tentang pernyataan Indonesia Merdeka, lalu yang kedua pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga batang tubuh Undang-Undang Dasar atau yang kemudian diberi nama Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang BPKI yang pertama, di mana pada sidang ini memutuskan tentang konstitusi negara Indonesia, lalu ditunjuknya Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, dan lembaga yang membantu Presiden, yaitu KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, yang membantu tugas Presiden. Lalu momentum penting ini diperingati sebagai Hari Konstitusi karena memiliki makna hari yang syarat nilai dari seluruh nilai luhur dan kepribadian bangsa Indonesia. Yang terakhir ada dinamika Pancasila. Dinamika pertama pada masa menjelang proklamasi kemerdekaan, di mana pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi saksi dan bukti bahwa seluruh unsur sila dalam Pancasila telah menjadi satu sehingga mampu mencetuskan suatu revolusi cepat, terorganisasi, dan terintegrasi sosial melawan kekuatan kolonialisme asing. Lalu pada masa pembentukan negara Indonesia, pembukaan UUD NRI 1945 menjadi dasar visi misi perjuangan dan perjalanan bangsa Indonesia untuk menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada masa Orde Lama tahun 1945 sampai 1966. Di mana yang pertama ada periode 1945, implementasi Pancasila, nilai persatuan dan kesatuan menghadapi Belanda yang ingin mempertahankan penjajahannya di Indonesia. Lalu periode 1950 sampai 1959, nilai musyawarah mufakat mengalami perubahan dengan proses suara terbanyak atau voting. Dan yang periode 1959 sampai 1966 atau yang dikenal dengan era demokrasi terpimpin, demokrasi bukan terletak pada kekuasaan rakyat, melainkan pada kekuasaan pribadi presiden. Lalu ada masa Orde Baru tahun 1966 sampai tahun 1998, yaitu melaksanakan Pancasila dan UUD NRI 1945 secara murni dan konsekuen dengan diterapkannya P4 kepada masyarakat sebagai upaya pemerintah untuk menanamkan nilai luhur dan nilai material Pancasila. Lalu yang terakhir ada masa reformasi dan pasca reformasi, berupaya mengembalikan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang direalisasikan dalam TAP MPR nomor 18 tahun 1998 tentang pencabutan P4. Lalu fleksibilitas Pancasila mampu membingkai nasionalisme sehingga menjadi aset penting bagi kehidupan. Sebagai ideologi terbuka, nilai-nilai Pancasila bisa diterapkan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat. Lalu kesimpulannya itu Indonesia sebagai tempat lahirnya konsepsi Pancasila memiliki nilai-nilai luhur perjalanan sejarah bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah bangsa dan negara. Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia menjadi dasar falsafah, sumber hukum, serta pandangan hidup masyarakat yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, di mana nilai-nilai esensial kehidupan dalam Pancasila itu ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila sendiri sebagai ideologi terbuka berarti bahwa nilai-nilai esensial Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman, serta tidak keluar dari eksistensi jati diri bangsa Indonesia.
di mana dinamika dalam pengaktualisasian nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah suatu kewajiban bagi setiap individu agar Pancasila selalu relevan dalam fungsinya memberikan pedoman dalam pengambilan kebijaksanaan dan pemecahan masalah. Oke, ini adalah daftar rujukan dari saya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya terkait presentasi. Via boleh. Sylvia boleh langsung ajukan pertanyaan. Oh iya, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, apa kemungkinan yang akan terjadi apabila Indonesia tidak mempunyai dasar negara Pancasila? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Aziza mau langsung jawab atau dikumpul dulu? Langsung saya jawab aja. Kemungkinan yang terjadi bila Indonesia tidak memiliki dasar negara Pancasila, yaitu menurut Disityas dalam bukunya berjudul Mengenal Ideologi Negara, yaitu dasar negara berperan penting dalam kehidupan ketatanegaraan. Jadi sangat penting sekali memiliki nilai dasar, memiliki dasar negara, maksud saya. Jika tidak memiliki dasar negara, maka kemungkinan yang akan terjadi yaitu tidak adanya ideologi yang menjadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu yang kedua, akan rawan terjadi konflik yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu yang ketiga, sulit untuk maju dan berkembang karena tidak memiliki cita-cita, visi misi, serta tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Lalu yang terakhir, yang pastinya yaitu karena tidak adanya dasar negara maupun sumber hukum yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat, tentunya rakyat akan bersikap sewenang-wenang sehingga akan menuju ke jurang kehancuran untuk masyarakat di negara itu sendiri. Apakah menjawab? Ya, menjawab. Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik, sama-sama. Pada Safa boleh ajukan pertanyaan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, mengapa ada dinamika Pancasila? Mohon maaf, pertanyaan bisa diulang? Baik, pertanyaan saya, mengapa ada dinamika Pancasila? Oke, baik. Karena Pancasila ini kan mengalami perubahan ya dari masa ke masa, dan penerapannya itu tidak bisa langsung bisa diimplementasikan semuanya karena tahunnya itu berbeda-beda. Makanya ada dinamika dalam penerapan Pancasila ini sendiri karena sesuai dengan perkembangan atau tuntutan masyarakat pada saat itu. Seperti yang terlihat pada awal masa Pancasila itu bisa dilihat jika masih membangun sekali, masih awal-awal, jadi masih belum bisa terrealisasikan dengan sempurna, dan baru di akhir-akhir menjelang reformasi itu nilai-nilai Pancasila mulai dikembalikan lagi fungsinya seperti semula, ya, itu sebagai dasar negara yang sifatnya tidak memaksa dan harus wajib tidak memaksa, yang seharusnya di mana setiap individu itu memiliki nilai-nilai itu dalam diri kita sebagai rakyat Indonesia. Apakah menjawab pertanyaannya? Ya, cukup baik. Terima kasih. Ya, baiklah. Mungkin Rosa boleh ajukan pertanyaan.
Percepat ya. Baik. Pertanyaan saya, bagaimana peran Pancasila dalam penyelesaian konflik toleransi antar umat beragama? Oke, baik. Apakah sudah pertanyaannya? Sudah. Oke. Peran Pancasila dalam penyelesaian konflik toleransi antar umat beragama yaitu ada dua cara ya. Nilai yang pertama pada saat represif atau saat konflik itu terjadi, nilai Pancasila dapat diterapkan yaitu mengedepankan nilai sila keempat, yaitu nilai kerakyatan. Yang mengutamakan segala permasalahan atau konflik sehendaknya dapat diselesaikan melalui musyawarah terlebih dahulu. Lalu ada cara yang kedua yaitu preventif, dengan mengimplementasikan nilai sila ke-1 dalam kehidupan sehari-hari dengan saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Karena Pancasila sebagai ideologi negara telah teruji karena lahir dari kesepakatan bersama antar kelompok beragama, antar kelompok yang beragam. Apakah menjawab pertanyaan jawabannya? Baik, sudah menjawab. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, demikian diskusi kita hari ini. Terima kasih buat Aziza atas pemaparan materinya. Terima kasih juga buat teman-teman yang hadir pada hari ini. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Terima kasih.